Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan membahas soal-soal pas untuk materi IPA yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin. Oke, kita bahas dari soal nomor 1 ya. Nah, yang pertama adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan paru-paru adalah yang betul, yang B, tidak merokok. Kalau makan yang banyak, jarang berolahraga, mengkonsumsi kopi ini merupakan salah satu kegiatan yang tidak menjaga kesehatan. Oke, selanjutnya, tumbuhan baru atau keturunannya dihasilkan tanpa bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina disebut perkembangbiakan. Di sini tanpa ya, tanpa pertemuan sel kelamin jantan dan betina, maka disebut perkembangbiakan vegetatif. Betul. Kalau yang generatif itu secara kawin sehingga sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu bertemu. Maka jawabannya yang B, vegetatif. Oke, selanjutnya menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Spiral itu bulat ya, merupakan cara adaptasi hewan. Betul, terenggiling. Kalau landak itu cara adaptasinya dia memiliki duri-duri yang tajam pada tubuhnya sehingga menghindari dia dari musuh. Kalau kanguru dia memiliki kantong untuk mengais anaknya. Kalau bunglon dia bisa berubah-ubah warna sesuai dengan suhu tubuhnya untuk melindungi diri dari musuh. Berarti jawabannya yang C, terenggiling yang suka menggulungkan tubuhnya. Oke, selanjutnya faktor-faktor penyebab mati lampu kecuali, maka jawabannya yang pohon muda. Betul, pohon yang muda itu bukan penyebab mati lampu ya. Biasanya penyebab mati lampu itu ada petir atau hewan yang menyentuh jaringan listrik dan galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Oke, selanjutnya di bawah ini merupakan contoh dari simbiosis parasitisme. Nah, kalau simbiosis parasitisme ini yang satu untung, yang satu rugi. Nah, manakah yang termasuk contoh dari simbiosis ini? Jawabannya adalah yang B dan C ya, kutu yang bersarang di rambut manusia. Nah, ini termasuk simbiosis parasitisme karena manusia rugi, kutunya untung. Lalu cacing pita di dalam perut manusia, yang untung itu adalah cacing pita, tapi yang rugi adalah perut manusia. Nah, kalau sirih yang melilitkan sulurnya pada tanaman inang, ini simbiosis komensalisme. Jadi, yang satu untung, yang satu biasa aja. Yang untung adalah sirih, yang biasa aja adalah tanaman inang. Lalu ada bunga yang dihinggapi oleh lebah, ini simbiosis mutualisme. Karena dua-duanya untung. Bunga untung karena dibantu penyerbukannya, lebah pun untung karena mendapatkan makanan berupa nektar. Gitu ya. Oke, selanjutnya daur hidup yang menunjukkan daur hidup lebah yaitu yang A, betul ya, dari telur, larva, pupa, dan imago. Larva itu adalah ulat, pupa itu adalah kepompong. Jadi telur, ulat, kepompong, dan menjadi lebah atau imago hewan dewasa. Oke, selanjutnya jika dua buah kutub magnet sejenis berdekatan maka yang terjadi yaitu tolak-menolak. Kalau berbeda jenis maka akan tarik-menarik. Oke, selanjutnya tanaman yang perkembangbiakannya sama dengan tanaman stroberi. Oke, tanaman stroberi itu berkembang biak dengan cara geragih atau akar yang menjulur ya. Nah, berarti tanaman apa nih yang sama kayak stroberi yang berkembang biak secara geragih? Rumput teki. Betul. Jadi rumput teki berkembang biak dengan cara geragih. Kalau pisang itu dengan tunas, kunyit dengan umbi akar, dan lumut itu dengan spora gitu ya. Oke, selanjutnya berdasarkan rantai makanan di bawah ini, organisme yang termasuk predator atau pemakan hewan yang lainnya yaitu katak ya, karena katak makan belalang, ular karena ular makan katak, dan elang. Nah, elang ini makan ular, berarti katak, ular, dan elang. Nah, berarti jawabannya yang B. Nah, katak dan ular. Oke, selanjutnya alat yang mengalami perubahan energi yang sama dengan alat mixer. Nah, mixer itu terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, dari alat-alat di bawah ini manakah yang perubahan energinya itu dari energi listrik ke energi gerak? Mana ya?
Yang B betul, blender. Oke, kalau bel listrik itu dari listrik ke bunyi. Kalau televisi itu listrik ke bunyi dan cahaya. Kalau senter itu dari listrik ke cahaya saja. Oke, selanjutnya daun yang berubah menjadi duri untuk mengurangi penguapan dan batang yang digunakan untuk menyimpan cadangan air merupakan cara adaptasi tumbuhan kaktus. Betul ya. Jadi kaktus ini daunnya berbentuk duri dan batangnya yang tebal untuk menyimpan cadangan air. Kalau teratai, cara adaptasinya yaitu memiliki daun yang lebar dan tipis. Sama seperti eceng gondok, kalau pohon jati dia adaptasinya adalah dengan menggugurkan daunnya ketika musim panas. Itu ya. Oke, selanjutnya contoh benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu yang D, karena peniti, gunting, dan paku itu terbuat dari logam semua sehingga bisa ditarik oleh magnet. Nah, di sini ada sepatu yang A, nggak bisa ditarik oleh magnet, kertas itu nggak bisa ditarik oleh magnet, dan kaca yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Oke, selanjutnya perubahan yang dialami manusia saat remaja berupa mengalami pubertas. Tuh ya. Oke, selanjutnya paus dan lumba-lumba berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Jadi paus dan lumba-lumba ini merupakan hewan mamalia. Nah, sehingga dia berkembang biaknya secara melahirkan. Oke, selanjutnya cara cicak melindungi diri dari musuh adalah memutuskan ekornya. Nah, jadi ketika diinjak oleh musuh, dia bisa memutuskan ekornya sehingga dia bisa lari gitu ya. Oke. Lagi, teratai memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Betul ya, karena teratai ini kan hidupnya di daerah rawa ya, yang banyak airnya sehingga penguapannya harus berjalan dengan cepat sehingga daunnya ini berbentuk lebar dan tipis. Oke, selanjutnya perubahan energi yang terjadi pada radio yaitu energi listrik menjadi energi bunyi. Oke, sip. Selanjutnya, benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Kalau yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu non-magnetis, gitu ya. Oke, selanjutnya, salah satu tulang pada rangka kepala yang dapat digerakkan. Nah, itu adalah rahang bawah gitu ya. Coba kalian ketika ngomong, pasti yang gerak itu adalah mulut kalian bagian bawah. Nah, ini adalah tulang rahang bawah yang hanya bisa bergerak di daerah kepala kalian, itu hanya rahang bawah. Oke, selanjutnya, cocor bebek berkembang biak dengan cara tunas adventif. Gitu ya. Cocor bebek berkembang biak dengan cara tunas adventif. Selanjutnya, salah satu pemanfaatan magnet jarum pada alat kompas. Nah, kalau kalian sering melihat kompas, kompas ini menggunakan magnet jarum untuk menunjukkan arah, gitu ya. Oke, selanjutnya, jika sakelar pada lampu yang dipasang seri diputus, maka semua lampu akan padam. Hal tersebut merupakan ciri dari rangkaian seri. Jadi rangkaian seri ini, kalau satu lampu dipadamkan, maka yang lainnya pun ikut padam. Oke, lagi, salah satu bentuk energi alternatif adalah sel surya atau panel surya. Ini adalah energi yang bisa kita manfaatkan dan akan terus-menerus ada sehingga bisa disebut dengan energi alternatif. Selanjutnya, Lisa sering duduk dengan posisi membungkuk. Jika dibiarkan terus-menerus, maka akan menyebabkan kifosis gitu ya, tulang yang membungkuk. Kalau skoliosis itu tulang yang melengkung ke kanan atau ke kiri, lordosis itu ada tulang yang melengkung ke arah depan gitu. Oke, selanjutnya tumbuhan baru atau keturunannya dihasilkan melalui pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, disebut perkembangbiakan generatif. Oke, karena di sini ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan betina sehingga terjadi proses perkawinan, maka disebut perkembangbiakan generatif. Nah, itulah pembahasan dari soal PAS minggu kemarin. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih.